Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita sudah memasuki hari yang kedua di dalam rangkaian acara kita di Passion Week ini. Satu masa di mana kita sama-sama akan memperingati kematian Tuhan Yesus dan tentunya kebangkitannya. Saudara, di hari-hari ini setiap kita dibawa untuk semakin dekat kepada Tuhan, semakin diberkati juga dengan kehadiran orang-orang yang berbagi kisah hidup mereka. Bagaimana Tuhan berkarya di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Malam hari ini kita akan sama-sama membahas satu topik di dalam wawancara kita dengan salah satu anak Tuhan yang sudah siap untuk dipakai Tuhan jadi berkat bagi setiap kita. Namun saudara-saudara, sebelum kita akan sama-sama ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, saya ingin mengajak kita untuk sama-sama menyembah Tuhan dengan satu pujian, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil.
Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti tadi yang saya sudah sampaikan, malam hari ini sudah ada seorang anak Tuhan yang akan berbagi dengan setiap kita tentang karya Tuhan di tengah-tengah keluarganya. Karena malam hari ini kita akan sama-sama membahas satu topik, yaitu teladan pengorbanan orang tua dalam melayani. Dan malam hari ini sudah ada Kesya Sirait di tengah-tengah kita. Thank you Kesya, udah bersedia buat hadir dan selamat datang di GKBJ Kelapa Gading. Senang bisa ketemu. Senang banget ya bisa ketemu akhirnya. Akhirnya kita ketemu ya. Dan malam hari ini nggak sabar juga pengen denger cerita tentang Kesya juga secara khusus di tengah-tengah keluarga. Nah, sebelum kita mungkin ngobrol lebih banyak lagi, yang menyaksikan tayangan ini mungkin belum terlalu tahu ini Kesya ini siapa gitu ya. Mungkin hanya tahu, oh ini namanya Kesya Sirait gitu. Tapi mungkin lebih dalam lagi kalau boleh gitu, mungkin bisa cerita ke Jemaat GKBJ Kelapa Gading, kesibukannya atau keluarganya. Oke, ya bersyukur banget hari ini boleh sama-sama di tempat ini sharing GKBJ Kelapa Gading. Dan mungkin saya mau memperkenalkan diri, belum terlalu banyak yang mengenal. Ya memang saya anak sulung dari almarhum Pendeta Bikman Sirait. Ya, dan sekarang saya sudah memiliki suami satu, ya, dan anak dua, seorang putra dan seorang putri. Wow. Ya, kesibukan saat ini sih memang lebih banyak sebagai dosen musik. Ya, dulu memang sempat mengajar di Universitas Pelita Harapan. Kemudian sekarang sedang mengajar di SAE Institute Jakarta. Ya. Berarti ngajarnya juga seputar musik pastinya ya. Ya. Lebih detail lagi mungkin tentang apa dulu tuh? Sih memang penjurusannya memang komposisi musik. Jadi memang ngajar sekarang di teori musik seperti sejarah juga diajarin, solfege untuk ear training. Seputar itu, dan memang banyak juga puji Tuhan dipercayakan untuk pelayanan di bidang musik. Bidang musik ya. Jadi malam hari ini hadir di tengah-tengah kita seorang dosen musik ternyata ya. Tapi bukan cuman ngajar musik, Kesya juga seorang penyanyi juga dan penulis lagu juga. Udah berapa banyak lagu yang ditulis? Ingat nggak? Atau saking banyaknya? Cukup banyak, cuma memang yang baru dipublikasikan kemarin bersama dengan label Blessing ya, itu 10 laguan. Cuma yang lain banyak, cuma belum dipublikasi secara luas lah seperti itu. Iya, berarti kalau misalnya jemaat kita mau denger bisa ke YouTube channelnya Kesya Sirait atau juga di digital platform yang lain gitu ya. Oke. Nah, setahu saya tuh ada satu lagu yang dirilis tahun lalu, tahun 2021. Judulnya Ayah, bener ya. Berarti ini bercerita tentang almarhum Pendeta Bikman Sirait ya? Iya. Oke, nah kira-kira tuh terinspirasi dari kehidupan Papa yang bagian mana gitu kan? Karena perjalanan hidup almarhum juga kan panjang dan sangat memberkati banyak orang, apalagi keluarganya pasti sangat terberkati sih. Iya, amin. Iya, puji Tuhan ya, karya itu akhirnya juga boleh dirilis tahun lalu. Memang tepat 1 tahun setelah Papa meninggal. Lagunya sebenarnya sudah dibuat cukup lama. Cuma memang baru dipublikasikan secara luas tahun lalu, tepat 1 tahun itu. Dan memang banyak pergumulan ketika membuat lagu itu. Jadi buat aku lagu Ayah sangat personal gitu. Karena sosok laki-laki yang aku kagumin di dalam hidup aku itu ya Papa gitu. Banyak banget hal yang aku kagumin gitu, dan banyak cerita, dan harus dirangkum dalam sebuah lagu tuh buat aku jadi tantangan yang gak mudah. Karena biar itu juga terasa gitu pesan yang pengen disampaikan, ekspresi perasaan aku, betapa bersyukurnya aku punya seorang ayah yang selalu mendoakan anak-anaknya. Karena tanpa doa seorang ayah, kita gak jadi apa-apa gitu. Aku sih merasain seperti itu, karena waktu pas masih kecil itu sering banget buka kamar, Papa lagi doa, pagi, setiap pagi tuh. Memang setiap malam kita punya ritual untuk doa bareng ya, tapi kalau pagi memang saat teduh pribadi masing-masing. Nah, jadi dari situ, dari kejadian sejak kecil sampai dewasa, itu sangat membekas buat aku secara pribadi, dan aku mesti tuangkan lagu itu
bagaimana caranya jadi sederhana, jadi dirangkum jadi satu pujian, itu tantangan yang luar biasa, dan puji Tuhan akhirnya bisa terjadilah lagu Ayah ini gitu. Berarti saking banyaknya terus mau disederhanain malah susah jadi tantangan banget, gitu ya. Ya mungkin bisa ada lagu-lagu tentang ayah berikutnya gitu ya. Ya ayah, papa, siapa lagi gitu ya kan. Bisa ya. Karena pastinya masih ada sisi-sisi dari almarhum yang pastinya juga mungkin kalau mau dibuat satu karya akan jadi berkat juga sih buat banyak orang. Kayak Kezia bilang tadi sempat lihat gitu ya, atau mungkin sering lihat papa berdoa dan doain anaknya, dan itu yang tertuang di bagian chorusnya ya kan, di dalam doamu papa ku dengar namaku disebut gitu, dan selalu mendoakan yang terbaik buat anak-anaknya gitu. Dan mungkin juga Kezia bisa cerita mungkin gimana sih sosok papa gitu buat Kezia atau mungkin buat satu keluarga. Ya, jujur aku merasa sangat bersyukur ya sama Tuhan karena diberikan kesempatan punya orang tua ya, papa dan mamaku yang takut Tuhan. Karena ternyata itu hal yang membuat aku bisa berproses menjadi seperti sekarang ini gitu. Tanpa mereka kayaknya mungkin aku nggak akan jadi aku yang sekarang gitu. Jadi buat aku bersyukur banget punya seorang papa, apalagi yang menjadi hamba Tuhan. Memang sebelumnya aku juga sempat ngerasain bahwa papa itu sempat jadi kerja profesional juga gitu, sebelum jadi pendeta ya, sebelum mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan. Dan itu prosesnya kita lewatin bareng-bareng gitu. Jadi pas papa kuliah itu kita selalu bareng-bareng tuh, diajak aku dan adik aku dua-duanya untuk pergi nganterin papa kuliah. Kita nungguin papa kuliah, kemudian kita pulang lagi bareng, itu tuh selalu dilakukan bersama. Jadi buat aku sosok ayah ini sangat membekas di hidup aku, karena buat dia itu, dia selalu bilang keluarga itu adalah ekspresi cinta kasih Allah bagi setiap kita. Jadi papa selalu mau kalian itu saling mengasihi, karena dia bilang keluarga itu bukan tentang berapa banyak uang kita, bukan berapa terkenalnya kita, bukan berapa besar kuasa yang kita milikin, tapi seberapa erat kita nih, semua anggota keluarga ini saling mengasihi, dia bilang gitu. Seberapa besar kasih Tuhan itu ada di tengah-tengah kita, itulah yang membuat kita jadi bahagia gitu. Jadi membuat suatu keluarga yang utuh, solid gitu tuh, itu yang selalu ditekankan sama papa. Jadi dari dulu, dari dia kerja juga, kita selalu diajak main bareng, makan bareng, kayak gitu. Begitu udah mulai jadi hamba Tuhan, itu pun terus dibawa gitu. Sempat sih ada masanya lagi banyak banget pelayanan ya gitu. Kemudian dia sadar, akhirnya setiap pelayanan keluar kota kita selalu ikut. Waktu kita libur gitu atau weekend, itu pasti dia akan bilang saya mau bawa keluarga saya. Jadi kita semua selalu bareng-bareng, karena buat dia pelayanan paling terpenting itu adalah keluarga. Jadi itu yang menguatkan aku, akhirnya sekarang juga bisa menjalani peran sebagai ibu di sebuah rumah tangga yang baru ya. Itu semua berkat orang tua gitu. Jadi papaku tuh luar biasa buat aku secara personal ya gitu, karena dia benar-benar menggambarkan sosok ayah yang dia Alkitab ajarkan lah gitu. Ya. Dan menarik waktu Kezia tadi bilang pelayanan itu yang terpenting dimulai di dalam keluarga kita dulu gitu kan ya. Nah ini juga mungkin bisa mengingatkan saudara-saudara ya jemaat yang sedang menyaksikan tayangan ini bahwa ya mungkin terkadang kita sibuk di gereja, sibuk di luaran sana, tapi kita melupakan keluarga kita, padahal itu ladang yang Tuhan percayakan untuk kita bisa melayani. Bahkan kalau dari cerita Kezia tadi, berarti kan sebelum papa jadi hamba Tuhan pun kebersamaan itu, terus hubungan dengan Tuhan bersama-sama dengan keluarga itu sudah dipraktekkan gitu kan, sudah dijalanin gitu. Berarti bukan berarti kalau bukan keluarga hamba Tuhan nggak mungkin itu terjadi gitu. Mungkin saja itu terjadi gitu. Betul sekali. Jadi nggak harus jadi hamba Tuhan terus baru begitu kan, enggak gitu. Tapi karena buat papa selalu mengajarkan pelayanan itu nggak harus hamba Tuhan kok.
kita di pekerjaan kita apapun itu, mau kita karyawan, dosen, name it lah, apapun profesi kita, itu pelayanan kita gitu. Betul. Karena kalau semua harus jadi hamba Tuhan, nanti yang kerja yang bidang-bidang lain siapa gitu kan? Gitu ya, semua khotbah di depan jemaat siapa yang jadi jemaat kan nanti? Itu sih. Jadi hidup kita itu 24 jam ya pelayanan kita. Baik dalam perkataan, dalam perbuatan kita, itu semua harus menyenangkan hati Tuhan. Itu sih yang selalu ditekankan sama papaku dari kecil gitu. Walaupun waktu itu nggak ngerti gitu, ngapain sih tiap hari ngingetin Alkitab, ngapain sih tiap hari ngingetin Tuhan kayak gitu ya, karena hal itu terasa waktu itu mungkin berat, tapi ternyata semua setelah berjalannya itu bermanfaat banget buat aku sekarang ini gitu. Dan akhirnya itu yang menguatkan aku untuk ngelewatin setiap proses kehidupan, karena kan kita nggak mungkin langsung gede ya, sama kayak selalu aku bilang, namanya kita lahir pasti jadi seorang bayi, kemudian jadi anak kecil, kemudian jadi orang dewasa, sama seperti iman kita juga gitu. Jadi kita ada pertumbuhan. Nah, tapi dalam pertumbuhan itu, nah itulah tugas orang tua, menanamkan benih-benih itu agar terus bertumbuh sesuai dengan tempatnya gitu. Jadi dia benar-benar menjadi pribadi yang matang nantinya gitu. Benih-benih itu harus ditaburkan ya biar bisa tumbuh. Kalau nggak ada benihnya nggak ada yang tumbuh, seperti itu sih. Dan benih yang sudah ditabur dari sejak Kesya, bahkan adik-adik dari masa kecil sampai remaja gitu ya, di masa-masa yang mungkin banyak anak muda, anak remaja kan berontak mungkin gitu ya, tapi kemudian masuk ke masa dewasa, dan itu pada akhirnya jadi bekal buat seorang Kesya bikin satu lagu yang pastinya jadi berkat buat banyak orang gitu. Dan ternyata awalnya ya aku pikir itu lagu karena berangkat dari kehilangan, ternyata enggak, sebelumnya juga udah dibuat gitu ya. Terus, jadi awalnya buat tuh memang ada satu momen event Hari Ayah. Kemudian tiba-tiba aku yang disuruh gitu. Terus aku sempat nanya, kok saya gitu kan? Nggak apa-apa. Waktu itu salah satu om gitu, om nggak tahu kenapa percaya kamu punya talenta untuk bikin ini gitu. Terus aku langsung berpikir, ya sosok yang pasti yang jadi inspirasi aku ya pada saat itu ya papaku ya gitu ya, bukan papa orang lain dulu gitu. Dan memang makanya waktu kesempatan itu datang, ternyata itu malah jadi pergumulan buat aku gitu. Akhirnya aku nge-flashback memori-memori aku sama papa gitu. Ya ampun, ternyata bersyukur banget ya aku punya seorang papaku gitu, dan aku boleh ditempatkan menjadi anaknya, mempunyai kesempatan untuk belajar banyak dari dia. Papaku cukup keras kalau ditanya ya, tapi hatinya sebenarnya lembut banget gitu. Dari luar tuh tampaknya keras, tegas gitu ya, apalagi dengan suaranya orang pasti pikir wah ini orang galak atau apa, tapi sebenarnya hatinya tuh halus banget gitu. Benar-benar dia ternyata keras sama aku, keras sama adik-adik, itu untuk kebaikan aku sendiri sih. Jadi waktu aku nulis lagu itu, semua itu kayak berjalan di pikiranku, dan aku coba tuangin itu ke lagu gitu. Itu jadi momen indah juga ya buat aku gitu. Karena buat aku lagu itu nggak sekedar cuma enak, ya, cuma bagus, ya, easy listening gitu, enggak. Tapi bagaimana kita mau menyampaikan suatu pesan lewat lagu. Jadi bagaimana sosok ayah aku ini, siapa tahu bisa menjadi pesan juga buat yang lain gitu, mengingat bagaimana perjuangan dan pengorbanan ayahnya di dalam hidup dia gitu. Karena gimana pun juga kita bertumbuh itu nggak akan lepas dari peran seorang ayah. Sih. Dan teladan dia itu cukup kuat nanti buat hidup anak-anaknya ya. Once mungkin aku terinspirasi dengan sosok ayah. Nah mungkin siapa tahu lagu ini bisa jadi inspirasi juga bagi ayah-ayah yang baru Bagaimana kita bisa menjadi teladan buat anak-anak kita gitu kan. Karena ternyata anak-anak itu adalah investasi yang paling berharga di hidup kita. Itu. Dan kehadiran seorang papa yang baik, yang dekat dengan Tuhan, itu juga akan istilahnya memudahkan kita sebagai anak-anak pada akhirnya juga bisa lebih paham mungkin ya tentang Allah Bapa kita gitu. Jadi kita akan lebih mudah gimana sih kita mengerti kasih Bapa, Allah Bapa kita, karena
Bapak kita yang di dunia ini juga adalah Bapak yang penuh kasih gitu. Tapi bukan berarti juga mungkin jemaat yang ada di tengah-tengah keluarga yang mungkin absen ya, sosok ayahnya nggak ada gitu. Bukan berarti juga kasih Bapak nggak nyata dalam hidup saudara gitu ya. Tapi malam hari ini secara khusus di tengah-tengah kehidupan Kesya, kehadiran seorang papa menjadi teladan, menjadi inspirasi. Tentunya bukan cuma inspirasi untuk jadi karya, jadi lagu gitu ya, tapi dalam perjalanan kehidupan. Dan saya penasaran gitu ya, kalau lagunya katanya udah dibuat dari beberapa tahun yang lalu, kenapa baru tahun 2021 dirilis, Bu? Iya, itu ada salah satu ini ya, sifat apa ya, jadi menunda ya gitu. Udahlah nanti aja gitu. Memang waktu itu Papa sempat udah bilang, udah coba dirilis, siapa tahu jadi berkat buat banyak orang gitu kan. Memang kebetulan saat itu aku sudah punya anak, yang baru punya anak, jadi baru belajar, akhirnya menunda-nunda gitu ya. Akhirnya tapi dari situ aku belajar bahwa menunda itu bukan suatu hal yang baik. Karena ketika aku tidak bisa mengabulkan itu, Papa sudah keburu dipanggil sama Tuhan. Jadi cukup pukulan berat gitu. Akhirnya aku 2021 aku bilang aku pokoknya harus rilis. Di hari 1 tahun Papa meninggal. Karena buat aku itu, ini Papa aku persembahkan ini. Jadi justru peristiwa kehilangan itu semakin mendorong untuk gimana ini lagu bukan cuma sekedar rilis mungkin ya, tapi bisa jadi sebuah pengingat mungkin buat kita-kita anak-anak di luar sana. Selagi orang tua kita masih ada. Jangan pernah menunda. Apapun permintaan orang tua kita, hal yang bisa kita buat mereka bahagia gitu, lakukan sesegera mungkin. Waktu kita punya waktu kita punya momen itu jangan ditunda, karena kita nggak pernah tahu besok akan terjadi apa. Waktu itu aku juga pas Papa dipanggil itu nggak pernah kepikiran kayak Papa tuh bakal dipanggil Tuhan saat itu gitu tuh nggak pernah terpikir, karena memang peristiwa Papa waktu pas sakit itu kalau mau diceritain banyak banget keajaiban Tuhan yang terjadi di situ. Sampai dokter aja banyak bahkan mengatakan bahwa seharusnya Papa kamu tuh nggak hidup, tapi diberikan kehidupan pada saat kritis-kritisnya dia. Jadi pas momen Papa terasa sudah kondisinya lebih baik, tiba-tiba dipanggil, itu cukup terpukul gitu ya. Jadi akhirnya aku belajar bahwa waktu kita bukan waktunya Tuhan. Ya, semua hidup kita itu misteri. Jadi hiduplah untuk hari ini. Kalau aku selalu sekarang prinsipnya ya, setelah mengalami kehilangan yang cukup berat itu, lakukan apapun yang terbaik hari ini. Karena kita nggak pernah tahu besok atau nanti malam nih pulang dari manapun kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Jadi selalu lakukan yang terbaik untuk orang-orang yang kita sayangi dan juga untuk orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi hidup kita juga jadi berkat ya. Betul. Hidup kita bukan hanya untuk diri kita sendiri. Itu sih yang selalu diajarkan, bahwa hidup kamu itu bukan milik kamu, Kesya, kata Papa. Hidup kamu itu milik Tuhan. Milik Tuhan, betul. Kamu tuh nggak akan hidup di tempat ini saat ini kalau bukan karena anugerah kemurahan Tuhan. Dan maka itu jadikanlah hidupmu jadi berkat buat banyak orang. Jadi kesaksian, karena itu panggilan hidup kita sebagai orang Kristen ya. Jadi orang yang peduli sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Betul banget. Dan mungkin dari tadi kita udah ngobrol berulang-ulang gitu ya tentang lagu Ayah gitu. Dan mungkin ada di antara Bapak Ibu jemaat juga yang mana sih ini lagunya gitu ya. Atau mungkin udah mulai googling waktu kita lagi ngobrol-ngobrol ini. Daripada saudara mungkin buka channel YouTube yang lain gitu ya, mau buka channel YouTube-nya Kesya nggak apa-apa juga sih, tapi setelah dari rangkaian acara ini. Dan saat ini kita akan melihat bagaimana lagu itu juga mungkin bisa jadi berkat buat saudara-saudara ya. Mari sama-sama kita saksikan lagu dari Kesya Sirait, Ayah.
Kes, Papa lihat talentmu besar. Dengan yang kau hasil terlalu kecil. Tidak ada satu alasan pun yang pantas untuk kita berhenti berkarya untuk Tuhan. Saudara, saya percaya setiap kita yang baru saja menyaksikan tayangan video lagu dari Kezia Sirait mungkin jadi teringat akan papa kita, atau semakin sayang dan bersyukur mungkin dengan papa kita, karena sebuah karya yang lahir dari hati pastinya juga akan menyentuh hati banyak orang gitu ya. Dan kalau kita mau coba mengingat-ingat lagi apa yang sudah almarhum Pendeta Dikman Sirait bagikan, tanamkan di tengah-tengah keluarga, mungkin Kezia juga bisa cerita ke kita. Secara khusus saya pengen tahu gimana tuh dulu di masa-masa waktu papa tiba-tiba mengambil keputusan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Padahal kan sebelumnya sebagai seorang profesional, terus dari yang kerja terus kuliah gitu, dan udah berkeluarga sih pasti nggak gampang banget gitu ya kan, lagi ngerjain tugas tapi juga harus menjalankan peran sebagai suami, sebagai papa. Kalau buat keluarga, buat anak-anak sendiri itu gimana tuh waktu itu? Iya, waktu itu sih memang masih cukup kecil ya, SMP ya kalau nggak salah ya kan. Tapi waktu sebelum kuliah memang dia manggil kita semua, walaupun kita masih kecil. Papa tuh selalu terbiasa ngambil keputusan apapun, dia selalu share dulu sama kita semua. Dan itu terus menerus sampai kita akhirnya dewasa. Situ dia bilang, papa
mau kuliah teologi. Karena papa merasa terpanggil menjadi hamba Tuhan. Memang sebelumnya sudah jadi guru sekolah minggu ya sebelumnya ya. Dan dia bilang beriman itu bukan sekedar tentang rajin beribadah dan pelayanan, tetapi memahami dan meyakini apa sih yang Tuhan mau di hidup kita. Dan papa yakin ini panggilan Tuhan buat papa untuk menjadi hamba Tuhan. Dan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan semua bisnisnya. Jadi dia bukannya sambil ngejalanin bisnis terus dia kuliah, tapi dia tinggalkan. Benar-benar tinggalin dan fokus untuk kuliah. Which is sebenarnya jadi dia sudah menyediakan sejumlah tabungan untuk bertahanlah selama 4 tahun ya masa kuliah itu. Tapi di perjalanan proses itu ternyata juga nggak semudah itu. Kita sih sebagai anak-anak ya terima aja ya. Dan kebetulan punya mama yang juga luar biasa, sangat pengertian, maksudnya sangat selalu mengajari anak-anaknya untuk memahami apa yang sedang terjadi gitu. Karena memang terasa banget ya. Jadi misalkan kita mau main kemana dengan mudahnya, mau makan di mana tinggal pilih gitu, sampai akhirnya di satu sisi ada masa di mana mau makan McD aja susah. Ya, jadi itu awal-awal gini, kenapa kita nggak boleh makan gitu ya? Karena uang sudah terbatas kan gitu kan. Jadi saat itu mungkin kita nggak ngerti karena cuma taunya aku mau ini, aku harus dapat ini, ya kan kalau masih kecil ya. Tapi ternyata ada hal-hal yang harus dipahami oleh kita saat itu, dan akhirnya mereka berjuang keras untuk bikin anak-anak paham gitu. Dengan caranya yang menurut aku luar biasa ya, karena di perjalanan itu juga opung atau ibu dari papa itu tuh sakit dan membutuhkan banyak biaya, nggak ada asuransi. Akhirnya memang tabungan cukup terkuras, makanya kita cukup goyang gitu, sampai semua harus dijual, dan sisa satu-satunya rumah. Sampai nggak punya mobil, harus naik kendaraan umum, itu kita lewatin semua. Jadi belajar bahwa ikut Tuhan itu nggak gampang. Tapi once kita percaya sama pemeliharaan Tuhan, toh aku ada sampai saat ini gitu. Dan selalu dicukupkan gitu. Kita nggak kekurangan, tapi dicukupkan ya. Dicukupkan secukup-cukupnya gitu. Tapi pastinya berat ya jalanin itu, dan sempat protes nggak sih sama papa gitu? Usia-usia SMP juga kan kayak teman-teman bisa ngerasain itu, dan nggak tahu sih pernah mikir nggak, coba papa nggak jadi hamba Tuhan, coba papa nggak kuliah gitu kan? Gue bisa nih sama kayak teman-teman yang lain gitu. Ada pasti masanya. Selalu papa bilang keluarga yang solid aja pasti akan ada badai ya. Badai hidup itu selalu dihadirkan Tuhan untuk memurnikan iman kita, dia bilang gitu. Memang buat kamu mungkin nggak paham sekarang, dia bilang, tapi suatu saat nanti kamu akan paham, dan itulah sekarang gitu. Aku akhirnya melihat semua proses yang terjadi itu nggak ada yang kebetulan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita itu tuh ada di dalam rancangan Tuhan yang menurut aku luar biasa indah dan terbaik buat kita. Walaupun pada saat itu terjadi kita nggak paham ya, kita sering marah gitu kan, sering kayak kenapa sih kayak gini Tuhan, kenapa sih kayak gini, kenapa ya, jadi nyalain orang gitu ya. Ternyata itu yang mau membentuk karakter kita. Jadi kalau nggak ada kesulitan, kalau kita selalu hidup di dalam zona nyaman, kita nggak akan bisa juga bertumbuh jadi lebih baik ya. Karena kita udah adem-adem aja di situ gitu. Dan menurut aku justru keputusan papa menjadi hamba Tuhan tuh sangat disyukurin banget, karena ternyata lewat hidup papa aku bisa ngelihat banyak banget karya Tuhan. Buat aku secara pribadi, karena hidup keluarga aku ini bener-bener full pemeliharaan Tuhan. Kalau bukan Tuhan udah kayak nggak mungkin deh bisa gini gitu loh. Jadi lebih kayak gitu ya, kayak karena ada di titik bawah ada gitu. Tapi itu yang tadi papa bilang, keluarga yang saling mengasihi itu adalah keluarga yang kuat. Sebelum jadi hamba Tuhan itu dia memutuskan, dia udah nanemin itu kan. Akhirnya kita yang penting kita harus bareng-bareng terus. Yang penting kita solid, yang penting kita utuh. Kita mau lewatin rintangan seberat apapun, badai sekencang apapun itu nggak jadi persoalan kata papa. Karena once kita punya satu dengan yang lainnya itu sudah sangat cukup untuk ngelewatin semuanya. Ya. Karena kalau ya kita ngejalaninnya sendiri gitu ya, cuman papa doang mungkin ya itu akan jadi berat. Tapi kehadiran keluarga juga yang mendukung di masa-masa sulit itu
semakin menguatkan satu dengan yang lainnya sebetulnya. Dan mungkin juga ada di antara jemaat yang saat ini lagi ada di masa-masa sulit. Ya, kita jalanin bersama dengan keluarga kita, bersama juga dengan Tuhan, dan itu yang akan semakin menguatkan ya. Betul. Keluarga yang saling mengasihi itu adalah keluarga yang kuat. Ya, wow, menarik ya quotes kita malam hari ini. Tapi saya penasaran ya, waktu misalnya kan tadi Kesia sering ngomong kata papa gitu. Nah, apakah waktu misalnya mau menjalankan sesuatu gitu ya, ngambil keputusan sesuatu, keluarga dipanggil semua kumpul? Itu sebelum kita nikah ya? Oh ya. Maksudnya masih single semua anak-anak, iya. Jadi dari kecil sampai ya, even mau beli barang, bukan barang kecil-kecil ya, misalkan mau pindah rumah atau mau apa gitu, sesuatu yang cukup krusial gitu, dia pasti panggil. Enggak minta gini sih, cuma ya kasih tahu nih kita bakal begini, atau mau beli, waktu itu baru mau punya mobil lagi, kita ada uang nih mau beli mobil, kita mau beli mobil apa ya, kayak gitu. Jadi dia selalu menerapkan yang penting kebersamaan. Dia bilang keluarga itu yang tadi dibilang, kalau kita semua saling mengasihi, keluarga itu tuh semakin solid gitu. Jadi kebersamaan yang selalu ditekankan sama dia. Dan komunikasi ya, keterbukaan, betul. Terus juga apa ya, jarang kan ya di budaya kita gimana sih melibatkan anak untuk tahu juga pergumulan orang tua. Ada mungkin orang tua yang lebih nyimpen sendiri gitu, kayak udahlah ini jadi urusannya papa mama misalnya seperti itu. Tapi ternyata ya menarik juga apa yang diterapkan gitu ya. Nah, kalau kita bicara sekarang tentang pelayanan ya di gereja, dan setahu saya juga kapan hari ke Kalimantan ya, kalau nggak salah. Nah, itu berarti juga buah pelayanan Papa ya? Iya. Oke. Itu juga awalnya bikin sekolah di situ literally karena dia dipanggil pelayanan ke Kalimantan, terus dia lihat seorang anak waktu dia pergi gitu ke tempat pelayanan, ini anak lagi jalan kaki, nggak pakai sepatu. Ditanya mau kemana, ke sekolah gitu kan. Terus pas dia pulang pelayanan itu, which is sudah agak sore, ketemu lagi gitu. Jadi peristiwa itu yang membuat dia, seorang anak setiap hari harus menempuh jarak 2-4 jam untuk mendapatkan pendidikan. Akhirnya itu yang menggerakkan Papa, dan akhirnya mengajak teman-teman untuk membuat sebuah yayasan, membangun sekolah di pedalaman Kalimantan itu. Dan akhirnya sekarang sudah berjalan dari SD sampai STT. Oh wow. Ya. Sampai ada STT. Iya, baru ya. Puji Tuhannya gitu. Jadi tapi di situ melihat ya, bukan karena sosok Papa ya, tapi kita melihat justru anak-anak diajarkan kalau Tuhan sudah berkehendak, segala sesuatu yang mustahil buat manusia itu semua bisa terjadi. Jadi even nggak ada Papa sekarang, dia bilang ini tuh bukan kuat dan gagahnya seorang Papa, tapi karya tangan Tuhan lewat seseorang gitu. Jadi siapapun kita bisa dipakai Tuhan gitu. Jadi di situ belajar bahwa hidup bergantung sama Tuhan itu tuh luar biasa indah sih. Luar biasa banget deh gitu, rasanya kayak mimpi. Kok bisa ya banyak hal yang terjadi di hidup aku juga secara pribadi, kayak kok kayaknya nggak mungkin ya, tapi semua terjadi gitu. Jadi jangan jalan dengan kekuatan diri sendiri, itu yang selalu akhirnya aku pelajarin dari dulu. Udah berserah aja sama Tuhan. Karena hidup kita bukan hidup kita lagi ya. Iya. Dan dari tadi memang ceritanya itu ya poinnya gitu. Kayaknya yang saya lihat gitu, seorang pendeta Bikman Sirait itu seorang yang benar-benar menjalani hidupnya dengan beriman sama Tuhan gitu. Benar-benar percaya, nggak setengah-setengah gitu ya, benar-benar kayaknya berserah penuh gitu. Dan yakin banget gitu kalau Tuhan berkehendak, ya Tuhan pasti akan menggenapi itu gitu. Iya, betul. Berarti selain yayasan, kemudian bikin sekolah di sana, juga pelayanan di gereja. Iya. Sampai sebelum beliau meninggal masih pelayanan di gereja. Masih. Jadi waktu itu memang seharusnya tidak boleh keluar rumah sakit, tapi entah kenapa dia maksa hari itu mau keluar ke gereja. Kita nggak ada yang tahu.
ya udah kita ikutin aja ya. Jadi tolong bantu ngomong sama dokter, tanda tangan surat segala kan, karena seharusnya kondisinya tidak memungkinkan untuk keluar, tapi dia mau ke gereja. Dia bilang gitu. Oke, kita urus prosesnya. Akhirnya gereja ibadah di jam 10 dan jam 5. Ternyata itulah momen terakhir dia di gereja. Setelah itu Tuhan panggil. Tidak lama setelah itu. Once kalau kita giniin kayak keluarga, udahlah nggak usah di sini aja gitu ya. Ya nggak jadi momen kan, maksudnya nggak jadi sesuatu yang berharga buat papa juga secara pribadi ya gitu. Karena kadang bertanya-tanya kenapa sih pelayanannya sampai sebegitunya gitu ya. Kalau kita masih belum paham gitu. Terus aku cuma ingat kalimatnya adalah, kalau Tuhan sudah memanggil kamu, kamu nggak akan bisa nolak lagi. Hati kamu tuh gelisah, dan itulah yang papa rasakan, dia bilang gitu. Ya udah akhirnya di situ belajar. Oke, yang penting papa tahu yang terbaik aja. Jadi hari itu keluarga tanda tangan surat itu, izin untuk keluar, tapi 1 hari kemudian malam setelah ibadah itu dia kembali lagi ke rumah sakit. Oke. Dan pastinya jemaat ya yang hadir di ibadah itu sangat terberkati ya, karena dalam bayangan saya dengan cerita-cerita tadi, kalau di rumah aja tuh seperti itu, kebayang sih di gereja peran pastoralnya pasti luar biasa banget gitu. Pasti juga bisa jadi seorang papa tanda kutip gitu ya buat anak-anak yang mungkin kehilangan figur papa di gereja gitu. Dan kalau tadi Kezia juga sempat cerita gitu ya, masa-masa menjalani semua ini gitu, nilai-nilai yang ditanamkan yang akhirnya setelah beliau dipanggil Tuhan meninggalkan dunia ini itu sangat berbekas, tertanam gitu. Dan dengan keluarga yang saat ini Kezia udah punya, jadi satu wadah juga berarti kan untuk mempraktekkan itu. Nah, kira-kira nilai-nilai apa nih yang dulu dapat dari papa mama dan sekarang udah dibagiin nih ke anak-anak? Harus realitanya ya. Iya. Satu hal yang penting adalah ketika membangun sebuah rumah tangga, fondasi kita harus kuat dulu. Itu yang selalu aku ingat dan aku pelajari. Apa fondasi yang kuat? Yaitu kehadiran Tuhan di dalamnya. Ya, jadi kan kayak di Mazmur 7 ya, dibilang kita mendirikan rumah ada yang di atas pasir atau mau di atas batu yang kokoh gitu. Nah, ketika kita mendirikan sebuah rumah tangga itu kita juga harus milih gitu. Fondasi yang kuat dulu gitu. Fondasi yang kuat itu didapat dari mana? Ya cuma kehadiran Tuhan. Dan waktu kita mau nikah juga itu tuh ya harus balik lagi ya, kita harus memilih pasangan yang tepat. Karena nikah itu nggak gampang loh. Susah gitu ya, susah banget. Dibutuhkan kerendahan hati buat dibentuk, butuhkan pengorbanan ya kan, dan butuhkan kerjasama sama suami kita nantinya gitu kan. Dan begitu punya anak itu lain lagi soal gitu kan. Jadi kalau aku bilang nikah tuh kayak sekolah tanpa ujung ya, harus sekolah. Nah kalau kita dapat pasangan yang udah nggak tepat gitu ya, itu penderitaannya berarti kan bisa seumur hidup ya. Jadi once kita milih, apakah pasangan ini mendekatkan diri kita sama Tuhan, mendekatkan diri kita juga sama keluarga kita, atau malah menjauhkan, itu dulu. Satu hal yang harus ditanya sama diri kita sendiri. Ya, waktu kita sudah merasa pasangan ini membawa kita ke dekat dengan Tuhan, baru kita melangkah lebih lanjut lagi. Karena menikah itu kan dua orang yang beda ya, menjadi satu gitu. Karakternya beda, pikirannya beda, gaya hidupnya juga mungkin beda. Tapi satu hal yang selalu aku cari adalah kita punya satu visi, satu tujuan nggak? Kita mau melayani Tuhan nggak gitu? Kalau nggak ya udah deh, mending kita nggak usah gitu. Itu dulu yang sering kali terlupakan ya. Jadi kalau orang pacaran, aduh, gue naksir sama dia, ya udahlah, enak gitu, orangnya asik. Tapi ada hal-hal penting yang sebenarnya harus dipikirkan gitu, karena tadi balik lagi, ketika kita nggak punya fondasi yang kuat itu, kita bangun rumah di atas pasir, once badai itu datang, rumah itu hancur. Tapi kalau kita punya fondasi yang kuat, kita bangun rumah tangga kita di atas batu yang kokoh itu, mau badai sekencang apapun, kita tetap kokoh, kita tetap kuat. Karena waktu kita punya keluarga yang rukun, yang damai, bukan berarti hidup tanpa rintangan kan? Betul. Ya, tapi disitulah
kematangan, kedewasaan kita itu yang menguji keluarga kita. Kita bisa ngelewatin itu bareng-bareng gitu. Karena akan ada terus persoalan tuh ada terus, gesekan tuh akan ada terus. Tapi kalau kita menghadapi persoalan itu dengan dewasa, pasti semuanya lewat. Jadi nggak berat gitu loh. Kalau kita nggak satu visi sama pasangan kita, satu mau ngelayanin Tuhan, satu ngelayanin yang lain, wah itu kan udah arah yang beda ya. Jadi coba dipikir-pikir lagi seperti itu ya, lebih gampangnya ya. Karena yang satu visi aja kadang masih ada masalah ya. Itu sih yang aku selalu terapkan. Pertama harus kehadiran Tuhan dulu yang penting, selalu libatin Tuhan. Karena itu yang aku pelajarin waktu aku masih kecil. Nah once sekarang aku punya anak, aku juga harus menerapkan hal yang sama. Dari kecil kita sudah harus menanamkan benih-benih itu. Mungkin dia nggak ngerti ngapain sih harus doa, gitu kan. Kadang-kadang anak aku yang pertama juga gitu, ngapain sih makan aja doa, emang Tuhan lihat, dia bilang gitu kan. Hal-hal sepele yang mungkin dia pertanyakan, tapi aku bilang kita harus jelaskan gitu. Makanan ini semua berkat Tuhan. Jadi hal-hal simple yang harus kita tanamkan sama mereka, sehingga once mereka semakin besar, mereka semakin paham gitu bahwa hidup mereka itu kemurahan Tuhan. Betul. Jadi sekarang fasenya Keisha nih, semua pengalaman di masa lalu sama orang tua, sama adik-adik. Sekarang perannya beda nih. Keisha yang jadi orang tua dan tantangannya mungkin gimana menerapkan nilai-nilai yang udah didapat tadi, kemudian bisa masuk, bisa tertanam di dalam diri anak-anak gitu ya. Betul. Dan ya seperti tadi Keisha juga udah sampein ke kita, fondasinya ini harus kuat gitu, membawa kita semakin dekat dengan Tuhan atau enggak. Dan yang saya penasaran tuh seperti ini ya, kita mungkin bisa mengagumi sosok orang tua kita gitu, atau siapapun lah orang yang sangat memberkati kita gitu. Tapi menurut saya juga pribadi ini mungkin bisa membawa kita untuk semakin kenal dekat dengan Tuhan. Tapi setiap kita pastinya punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Nah ini yang saya jadi penasaran nih, apakah Keisha ini bertobat ikut Tuhan di KKR-nya Papa, pas Papa lagi khotbah gitu ya, langsung daripada nggak ada yang angkat tangan, ya udah anaknya yang maju gitu. Atau mungkin momen yang gimana tuh perjumpaan dengan Tuhan ya, Tuhan. Betul. Memang yang paling penting adalah hubungan pribadi kita sama Tuhan ya. Apapun lingkungan kita, kalau hubungan pribadi kita sama Tuhan gak kuat, semua juga buyar, karena di luar Tuhan semua adalah sia-sia. Nah perjumpaan aku, pertobatan aku jujur setelah melewati masa yang panjang, walaupun benihnya ditanamkan dari bayi, buat aku pribadi atau pas aku masuk kuliah. Ya karena di situ menurut aku umur dimana aku bisa memutuskan segala keputusan sendiri. Ya, bertanggung jawab atas keputusan sendiri itu ya umur-umur itu ya. Jadi waktu kuliah itu memang aku nggak didorong sih, ya disarankan lah ikut ya kegiatan chapel di kampus. Gitu. Oke, gitu ya. Ya udah ikut-ikut aja gitu. Tapi di sana justru dipertemukan dengan teman-teman yang sama-sama haus ya. Akhirnya kita ada Bible study juga, ada persekutuan ya, karena di kampus itu cukup aktif kegiatan agamanya. Di situ akhirnya ya perjumpaan aku dengan Tuhan secara pribadi ya. Itu entah kenapa hari itu aku inget banget cuma bisa berlutut, nangis, udah minta ampun sama Tuhan. Sampai sekarang aku juga selalu sadar aku tuh hina gitu. Aku tuh gak layak. Ya aku tuh nggak pernah ngebanggain diri aku lebih baik dari orang, no gitu. Justru kadang-kadang bertanya, Tuhan aku kurang apa sih buat Tuhan. Jadi hidup lagi bukan ngejar pengakuan orang. Waktu dulu mungkin aku hidup apalagi masih SMA gitu, pengennya nyenengin teman. Aduh nggak mau nanti teman aku marah gitu kan ya. Pasti ya semua ada masa itu. Akhirnya di zaman kuliah itu benar-benar diubahin banget mindsetnya. Hidup kamu tuh bukan ngejar pengakuan orang, tapi bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Di situ maksudnya aku ketemu dengan beberapa pembicara yang waktu itu pelayanan di kampus ya. Itu yang terus memproses aku sampai sekarang gitu. Jadi hidup aku ini nggak ngejar pengakuan manusia lagi. Orang boleh nggak suka sama aku nggak apa-apa, tapi aku juga harus ngecek gitu. Diri aku ini sesuai nggak sih sama kebenaran firman Tuhan.
Once aku salah, pasti ada salah lah, nggak mungkin kan kita hidup tanpa dosa gitu ya. Tapi mau nggak sih balik lagi gitu. Tapi gimana cara ngeceknya kita hidup benar apa enggak? Ya balik lagi sih ke firman Tuhan. Betul. Bukan karena kata orang atau karena pendeta A, pendeta B, pendeta C, no, tapi kata Alkitab. Jadi semua balik ke Alkitab, dan buat aku hubungan pribadiku dengan Tuhan itu nanti akan tercermin di hidup aku gitu. Nggak perlu kita keluar-keluar, gue baik loh, gue tuh pelayanan loh, gue tuh udah ngelakuin ini itu gitu, no. Tapi Tuhan selalu bilang tindakan kamu itu kesaksian kamu, bukan apa yang keluar dari mulut aja ya, karena gampang ya, lip service tuh gampang gitu. Tapi di situ belajar waktu masa kuliah itu ya tadi itu, jadi siapa kamu itu menunjukkan Kristus itu hidup nggak sih di hidup kamu, itu sih. Secara khusus nih Kesha, kita semakin dekatkan dengan momen Jumat Agung dan Paskah. Kalau tadi kita bicara banyak kekaguman Kesha ke sosok Papa gitu ya. Kalau Tuhan Yesus atau Allah kita gitu, di mata seorang Kesha itu, setelah tadi cerita tentang pengalaman pribadi perjumpaan dengan Tuhan di masa-masa kuliah itu, apa sih yang paling Kesha syukuri gitu? Jadi milik kepunyaannya Tuhan dan bisa mengenal pribadi yang sangat luar biasa yang mau mati dan dia bangkit, dia Tuhan yang hidup dan berkuasa. Ya buat aku pribadi ya, sosok Tuhan tuh luar biasa sih di hidup aku, karena tanpa Tuhan aku tahu aku sia-sia. Once aku semakin baca Alkitab, aku tuh makin terus diingetin ini dunia tuh sementara, kita nggak akan hidup selamanya di dunia ini. Waktu aku balik ketemu sama Tuhan, Tuhan mau mengakui aku jadi anaknya nggak sih? Sempet tanya pergumulan itu. Jadi tiap hari buat aku itu aku berlomba untuk terus berproses jadi pribadi yang lebih baik lagi, karena aku selalu kalau apalagi ya ingat Jumat Agung, menurut aku itu momen yang paling selalu aku tunggu-tunggu dibandingkan yang lain ya. Natal. Bukan berarti yang lain tidak penting, tapi disitulah titik balik aku untuk berpikir kembali hidup aku tuh tentang aku apa tentang Tuhan gitu. Karena kenikmatan dunia ini seringkali buat kita makin jauh sama Tuhan. Ya jadi di situ malah aku selalu diingatkan kembali sosok Tuhan itu udah nyelamatin aku, udah ngangkat aku dari keterpurukan, udah ngangkat aku dari hukuman maut. Masa sih ya aku nggak mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Jadi selalu berpikir bahwa nanti waktu aku ketemu Tuhan, Tuhan udah tinggal buka tangannya, hai anakku yang kukasihi itu. Itu yang selalu aku jaga gitu. Jadi waktu aku bikin kesalahan juga aku selalu cepet-cepet gitu perbaikin hati yang penting. Karena orang bisa nilai apapun ya, mau ngejudge, ngehakimin apapun, udah sering lah kupingku ini kan, Kesha A, Kesha B, Kesha C, it's okay. Semua orang berhak berpendapat, semua orang berhak bercerita. Tapi balik lagi, hubungan pribadi kita sama Tuhan. Tuhan, saya bagaimana di hadapan Tuhan gitu. Jadi sosok Tuhan itu buat aku luar biasa menguatkan aku, lewatin apapun. Ya karena kalau diceritain ya sebenarnya panjang gitu prosesnya, sakitnya, bahagianya juga ada gitu kan, luar biasa lah nano-nanonya ya, roller coasternya ikut Tuhan. Tapi once ikut Tuhan yang aku tahu adalah pemeliharaan Tuhan tuh sempurna. Jadi itu yang terus menguatkan aku hari demi hari hidup untuk terus memperbaiki diri. Ya karena harga yang Tuhan bayar tuh mahal banget loh. Nyawa dia gitu, terus masa kita sia-siain gitu aja gitu ya. Jadi aku selalu berpikir aku tuh nggak layak, aku tuh hina, aku tuh berdosa, tapi Tuhan mau ngeliat aku gitu. Tuhan mau datang dan selamatkan ya, kita, dan mau selamatin aku gitu. Siapa sih aku gitu. Jadi itu yang mestinya kita tanamkan juga di setiap diri kita ya. Once Tuhan hidup di hidup kita, pasti hidup kita harusnya berdampak sama orang lain. Itu sih. Oke, saya jadi ngelihatnya gini ya, bersyukur banget Kesha punya seorang papa yang segitu luar biasanya imannya di dalam Tuhan, kasihnya kepada sesama secara khusus untuk keluarga gitu ya.
Dan itu yang kemudian bisa dibilang jadi penolong, ngebantu Kesya juga untuk merasakan kasih Tuhan. Tapi ada saat dimana juga Tuhan bekerja untuk menjamah Kesya secara pribadi gitu, dan mengantar Kesya dengan bekal dari orang tua, dengan apa yang sudah Tuhan karyakan secara pribadi, sampai pada akhirnya sampai hari ini dan seterusnya gitu ya. Seorang Kesya Sirait juga terus hidup di dalam Tuhan dan terus mau melayani Tuhan. Jadi saudara-saudara, dari kisah hidup dari saudara kita Kesya Sirait, kita bisa sama-sama belajar bahwa teladan pengorbanan orang tua itu akan sangat berdampak kepada anak-anak, kepada pasangan juga tentunya gitu ya. Dan lebih-lebih lagi teladan pengorbanan Tuhan buat setiap kita gitu. Betapa besarnya Tuhan yang dari surga mulia mau datang ke dalam dunia untuk ketemu kita-kita nih yang kotor, yang hina, tapi segitu sayangnya Tuhan sama setiap kita gitu, sampai Tuhan datang dan Dia mau untuk menebus setiap kita. Biarlah ini juga boleh mengingatkan kita di momen-momen menjelang Jumat Agung, menjelang Paskah. Kita boleh disadarkan kembali bahwa kita adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan, dan Tuhan juga mau setiap kita ada saat ini semasa kita hidup. Marilah kita juga belajar untuk mengasihi orang lain, secara khusus orang-orang yang sangat dekat dengan kita, yaitu keluarga kita. Gimana kita bisa berdampak, menjadi inspirasi, menjadi teladan bagi keluarga kita. Jadi sekali lagi terima kasih Kesya untuk cerita hidupnya, karena pada akhirnya cerita hidup Kesya bukan tentang Kesya, bukan tentang almarhum papanya, tapi tentang karya Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan seorang Kesya Sirait. Terima kasih sudah berbagi dengan setiap kita malam hari ini. Tuhan kiranya yang akan terus pakai dalam kesempatan pelayanan yang lain. Dan saudara, waktu saya hubungi ya, cepat banget responnya. Wah, seneng banget ya, seneng banget mau terlibat untuk pelayanan gitu. Saya percaya ini bukan cuma karena dapat teladan dari Papa, tapi karena menghargai dan mensyukuri karya Tuhan dalam hidup Kesya. Setiap kita juga semoga punya semangat ya, punya hati juga yang mirip dengan saudara kita ini, punya kerinduan untuk melayani Tuhan di dalam setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Amin. Amin ya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, acara kita malam hari ini selesai, dan jangan lupa esok hari masih ada di dalam rangkaian Passion Week ini, masih ada satu kali lagi talk show dengan bintang tamu yang lain pada esok hari, dan kita kemudian akan masuk di dalam rangkaian ibadah Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan hari Minggu nanti bersama-sama kita akan merayakan Paskah. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.